Nama Minangkabau sendiri berasal dari kata manang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam Tambo. Kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin Raja Aditya Warman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika menang, pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya, usulan tersebut juga disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasikan masyarakat memakai nama Minangkabau, kata yang berasal dari ujaran Manangkabau, yang artinya kerbau yang menang. Untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah rangkiang atau rumah gadang yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Kisah mengenai Minangkabau ini juga bisa ditemukan dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat itu tertulis bahwa kemenangan adu kerbau tersebut menjadikan kawasan yang sebelumnya bernama Pariangan menjadi Minangkabau. Tidak hanya asal-usul nama Minangkabau, sejarah yang menyoal tentang nenek moyang masyarakat Minangkabau juga memiliki beragam versi. Jika merujuk pada Tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah di dalam Tambo ini juga terdapat pada hikayat Salalatu Salatin. Dalam hikayat itu tertulis bahwa masyarakat Minangkabau pernah mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba atau seorang keturunan Iskandar Zulkarnain untuk menjadi raja mereka. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh para ahli karena terdapat kontradiksi. Maksudnya, kalaupun benar Sang Sapurba datang untuk menjadi raja, kenyataannya kawasan tersebut telah membentuk kelompok masyarakat yang sudah memiliki nenek moyang. Keterangan beberapa ahli mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara ini dalam dua gelombang. Gelombang pertama datang pada zaman Neolitikum, yaitu zaman batu baru, sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli disebut bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu, dan lain-lain. Sedangkan gelombang kedua datang pada tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deuteru Melayu atau Melayu Muda. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Sedangkan menurut agama, saat ini mayoritas agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelum itu, mereka diyakini memeluk agama Buddha karena pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pesisir timur, bergerak dari daerah Indragiri dan Arcat atau Aru dan Rokan. Saat itu telah menjadi pelabuhan Minangkabau ke arah pedalaman Minangkabau. Dalam sejarahnya, masyarakat Minang pernah mengalami perang saudara. Hal ini dipicu oleh konflik antara ulama dan pengikutnya yang bersikeras menerapkan hukum Islam dengan para kaum adat. Perang tersebut kemudian dikenal dengan Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara pertama di Asia Tenggara yang dipicu oleh konflik agama. Sedangkan menurut bahasa, masyarakat Minangkabau memiliki bahasa sendiri, bahkan bahasanya disebut termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan sejarah yang lain menyebut bahwa bahasa Minangkabau tersebut termasuk ke dalam bahasa Melayu karena banyaknya kesamaan bentuk ujaran dan kosakata di dalamnya. Namun yang perlu diketahui, masyarakat penutur bahasa Minang itu sendiri juga telah memiliki berbagai macam dialek. Hal ini bergantung kepada daerah masing-masing. Selain itu, bahasa lain seperti Sangsekerta, Tamil, Arab, dan Persia juga terserap ke dalam bahasa Minang. Ini bisa dilihat dari beberapa prasasti di Minangkabau yang ditulis menggunakan kosakata Sangsekerta dan Tamil.
Sedangkan menurut budaya matrilineal adalah identitas penting dari masyarakat Minang. Matrilineal adalah suatu kebudayaan yang menarik garis keturunan atau nasab dari pihak ibu, bukan bapak. Kuatnya budaya matrilineal di daerah tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakatnya tentang kaum perempuan.